Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadahir rahmanir rahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada subuh hari ini kita telah selesai pula melaksanakan sebahagian rangkaian kegiatan subuh. Harapan dan doa kita semoga Allah berkenan untuk menerima semua ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan sampai saat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk pagi hari ini kajian kita kajian tematik tentang tema-tema yang berkaitan dengan takwa. Bapak dan ibu-ibu, di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Tuhanmu adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Dari ayat itu dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah menyatakan dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, karena diawali dengan inna, sesungguhnya yang mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka untuk itu Allah juga mengingatkan kepada kita dalam ayat yang kedua saya baca. Wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tingkatkanlah ketakwaan kamu kepada Allah. Selalulah bertakwa kepada Allah. Dan jangan sampai kamu mati sebelum kamu menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Kemudian ayat yang ketiga kita baca. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan
telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu itu bertakwa. Nah, yang terakhir saya baca surat Baqarah tentang puasa. Hai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak ayat yang menyatakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan takwa itu di dalam Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama saya sampaikan berkaitan dengan pengertian takwa itu apa. Saya baca dan juga saya dengar dari segi huruf-huruf takwa itu ada 4 huruf. Yang pertama ta, yang kedua ko, yang ketiga wa, yang keempat iya, taqwa. Jadi 4 huruf takwa itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, diterjemahkan per huruf itu saya baca dalam kitab yang membicarakan seputar takwa. Huruf yang pertama itu adalah huruf ta. Nah, huruf ta itu diterjemahkan bahwa ta itu adalah tawaduk. Nah, tawaduk. Apa itu tawaduk? Tawaduk adalah rendah hati. Orang takwa itu selalu tawaduk, rendah hati. Jauh dari rasa sombong dalam dirinya. Nah, kalau masih ada rasa sombong dalam diri pribadi, maka ketakwaan belum tercapai. Nah, jadi ukurannya takwa itu yang pertama adalah rendah hati. Dalam pergaulan hidup sehari-hari akan nampak ada orang yang sombong. Ada orang yang angkuh. Ada orang yang tinggi stelen. Ada orang yang godang otak. Ada orang yang tinggi sangkuitan. Ada orang yang macam-macam sifat jelek pada dirinya. Bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang ada rasa sombong dalam dirinya itu belum dapat dikatakan orang yang takwa. Walaupun dia rajin sholat, walaupun rajin ke masjid, walaupun haji berulang-ulang, tapi masih ada kesombongan dalam dirinya. Takwa belum tercapai. Kalau kita kaji pula apa yang menyebabkan manusia itu sombong. Macam-macam. Ada yang sombong karena keturunan. Yang bukan keturunan tuak pucuk. Bersobing ke orang. Berkeceng ke orang. Dengan keturunan tuak pucuk. Sombong dengan keturunan. Sombong dengan kebangsawanannya. Ada yang sombong dengan ilmunya. 7 tahun dan di Mesir. Lantas orang-orang yang tidak sekolah di Mesir, dia pandang rendah. Lantas orang yang tidak sarjana dipandang rendah. Lantas orang yang tidak sekolah dipandang rendah. Angkan bertauru. Sombong dengan ilmunya.
Mestinya semakin tinggi ilmu, semakin rendah hati. Pakailah ilmu padi. Makin tinggi ilmu, semakin merunduk. Semakin tinggi ilmu, semakin tunduk. Pak-pak dan ibu-ibu. Ada yang menyebabkan sombong karena kekayaan. Kode sigo sampai ke Gunung Sogo, dia yang punya. Tak ada batik je orang ni. Sombong dengan harta. Yang kadang-kala harta ni disombong ni lah diugang dosa doa ni. Sombong dengan harta. Dibangga-banggakan harta. Pakai oto rancak-rancak. Kadang-kadang lagak aja nak lobby. Oto-oto orang lu apa lagak. Sombong dengan jabatan. Aku model Firaun. Yang sombong dengan jabatan itu modelnya Firaun. Punya kekuasaan. Punya jabatan. Lantas dia pergunakan jabatan itu untuk kesombongan. Maka selamanya jabatan dinyo, orang hormat kepadanya. Tapi jabatan habis, jabatan diambil orang, tak disapu orang lain. Itu kalau orang yang sombong dengan kekuasaan. Ala pensiun, tak disapu orang lain. Lagai, tak dioben orang lain. Sebab ketika berkuasa, tak tanggung kesombongan yang ada di dalam dirinya. Ada yang sombong karena ibadah. Ini dikisahkan semasa Nabi Musa. Lah sampai cokuang batu dek solat dia. Dek kita kan lu nak don cokuang masa yi dek solat ni. Masa Nabi Musa dia sampai cokuang batu dek sujud dia. Tu riwayat kita baca. Sehingga dia berkata kepada Musa, "Hai Musa, sampain puasan nambo kepada Allah, hai Musa. Sarugo mana kan nambo tepat ti ya Musa. Ambo lah cokuang batu dek sembayang dek ambo." Maka Musa berjalan sampai pada titik pertemuan Musa dengan Allah. Maka disampaikanlah pesan ahli ibadah itu kepada Allah. Apa yang terjadi? Kata Allah, ahli ibadah itu finnar. Ahli ibadah itu dalam neraka. Jadi apa ibu kita sama-sama, ndak ada yang pantas kita sombongkan dalam hidup ini, termasuk ibadah. Ada yang kala 7 kali ke mukanya leh. Pemburu aja dah tetong leh. Sombong dengan ibadah. Sombong dengan ibadah saja ditolak oleh Allah. Apalagi sombong dengan yang lain-lain. Jadi tidak pantas. Selaku orang beriman, selaku orang bertakwa, ada watak kesombongan dalam diri kita. Selalulah miliki rasa rendah hati terhadap siapapun juga. Kalau Rasulullah itu anak kete sayang-sayangan. Ya sama godang sahabat-sahabat beliau. Yang tua dihormati, dimuliakan. Maka itu pantas kita contoh sebagai orang-orang bertakwa. Kemudian yang kedua, ko. Artinya diartikan bahwa ko itu adalah qanaah. Qanaah. Yang qanaah itu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia merasa cukup, tidak merasa kurang sedikit pun.
Apapun yang diberikan Allah, dia terima dengan senang hati. Tidak ada rasa upat, tidak ada merasa kurang, tidak ada merasa jelek, tidak ada merasa lemah, tidak ada merasa kekurangan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini sering dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kok sulit menjadi orang yang qanaah, tapi selalu menjadi. Ada kawan-kawan ambo Pak Haji na manggale-gale di pasar tu, ambo kecen, ambo tanya, Pak Haji, bah keadaan jual balik kini Pak Haji? Payah Ustaz. Kau sejak corona kau ya benar payah. Kenapa demikian? Uang boli tak ada. Jual beli kurang. Jangankan uang boli, uang mengogo je tak ada dah. Di situ nampak bahawa qanaah itu tak tertanam dalam dirinya. Ini ajo orang rancak Pak. Ajo orang rancak. Alhamdulillah. Lai masih bisa hidup. Lai masih bisa makan. Lai masih bisa solat. Lai masih bisa ke pasar. Lai masih bisa bergaul sesama orang. Alhamdulillah. Orang deklah mati. Orang dek bangkrut. Orang dek PHK. Orang dek segala macamnya. Kita lain masih bisa hidup. Masih bisa ke masjid. Masih bisa makan. Bisa ada rezeki. Alhamdulillah. Maka orang takwa itu akan terbiasa mengucapkan Alhamdulillah. Kok sakit sekali seketik, Alhamdulillah jualah baca Pak dan Ibu. Kok kurang-kurang seketik, Alhamdulillah jualah baca. Yang mau pek je kepada Allah. Lah sebanyak itu nikmat Allah dihagi ke kita. Tak terhitung-hitung deh. Bara-bara. Tak bisa kita hitung-hitung nikmat Allah kat kita. Maka baca sajalah Alhamdulillah. Ambo pernah lalu lombang ke Pak. Ada ibu-ibu sedang ngombri padi, sedang gobang masoji ungguk padi. Oh tek. Banyak padi tek mah. Berada peknya. Sengeneknya Ustaz. Sedang gobang masoji berkecilnya sengenek lek. Membuatnya aja tak pandai awak. Menerima aja awaknya. Alhamdulillah. Kok awaklah membuat padi tu pak-pak dan ibu-ibu. You tak kemakan awak gak ada. Lekan terbuat dah awak cik sehari. Jual ke dibuat. Kau jual awak menanamnya. Menyiangi, mengolah. Yang menumbuhkan antum tazra'un kata Allah. Am nahnu zari'un. Tanam-tanaman yang banyak itu apakah kamu yang menumbuhkan? Allah bertanya ke awak, tanya diri awak sebagai orang tani awak. Tanya, awak hendak menumbuhan padi itu? Awak hendak yang menumbuhan tumbuh-tumbuhan itu? Am nahnu zari'un atau kami yang menumbuhkan kata Allah. Tentu jelas yang menumbuhkan itu Allah. Yang menanam kita. Hadirin rahimakumullah. Di qanaah itu basonangati awak menerima pemberian Allah di. Apapun bentuknya pemberian Allah, kita terima je sonang hati. Alhamdulillah. Tak ada awak kecewa. Tapi kalau awak tidak qanaah, kita akan kecewa ponjang aja ni. Selalu merasa kekurangan, tidak cukui, tidak sodang. Itu terjadi dalam hidup kita. Adalah contoh celia Pak dan Ibu. Beberapa waktu lalu ya. Jamaah hamba orang kayu di Pikumbu. Pak Haji. Pak Ustaz. Kau ayam laba 10,000. Kau masjid laba buik lo cie. Kau pesantren lo lah. Kau hotel lo lah belum pek tingkek.
Tu bah kini paji, ado je nang kurang le Ustaz. Makin ceng kurang je le tu, mangai ceng kurang. Alhamdulillah, kita apa ibu, analah kita terima. Yang pe hurufnya wa. Wa itu warok. Warok itu artinya adalah hati-hati. Hati-hati. Waspada. Kehati-hatian orang takwa itu dalam segala aspek kehidupan dia hati-hati. Hati-hati berjalan. Nak jangan sampai tertawung umpu kaki. Makanya orang takwa itu sampai ke berjalan itu tidak perlu kosak. Tidak kencang-kencang. Apalagi kencang tidak menontu. Baik berjalan kaki mau berkendaraan. Kalau tidak terarah. Itu sah menyebabkan kecelakaan. Jalan kaki aja awak goge-goge. Tak tahu beko hidung poda. Berkendaraan awak bergoge-goge. Konda awak malah tak orang memelindu awak. Maka salah satu sifat orang yang takwa itu kalau berjalan. Yamsuna fil ardi hauna. Berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati. Tak ada congkak. Ada penelitian Kapolres. Ya. Kecik Kapolres. Teliti semua kecelakaan dalam 1 bulan. Kecik Kapolres. Penyebab kecelakaan yang banyak. Yang terbesar adalah faktor manusia yang tidak. Tidak ada banyak. Tidak hati-hati dalam perjalanan. Jadi itu banyak ngebut 180 lari. Banyak kental lantak orang. Oto baru. Awak baru pandai lo. Ada nanti lendo orang. Salapan sekali mati. Kenapa? Karena tidak hati-hati dalam berjalan. Hati-hati dalam bekerja. Berkojo itu kan tangan. Anak kita kojon jo tangan kau melalui hati-hati. Pegang pisau, iri sayu, hati-hati. Jangan sampai terpotong tangan. Hati-hati tanda tangan. Kepala-kepala, ketua-ketua, hati-hati menekan surik-surik. Kau masuk luka habis kau. Bacok lu. Ada yang terjorek kasus seperti itu. Tak bacok dah. Tekan aja sekali di bawah. Kira memberi utang. Alah di borang menunggu baru tahu. Itu hati-hati. Oleh di kalangan pemerintah. Kalau tidak hati-hati terjorek. Terjorek. Banyak yang menyebabkan terjorek itu kerana tangan. Tangan. Hati-hati. Mengambil. Jangan punya orang diambil. Pancukir gigi aja pagagan orang diambil ditanya di akhirat besok. Dia tidak lomak mengambil punya-punya orang dia di akhirat besok bertanggungjawab. Pancukir gigi diambilnya lidi orang. Tanpa seizin yang bersangkutan. Itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Hati-hati mengecek berbicara. Harus kita hati-hati. Anangkan kita kecean. Kalau kini harus hati-hati menulis WA. Tak mengecek, tak malah. Menulis WA. Hati-hati. Kalau tak masuk bui. Bisa kebencian. Bisa penistaan. Bisa sakit hati dan lain-lain sebagainya. Banyak kini. Orang-orang yang menulis di WA itu. Melampiaskan sakit hati kepada orang lain. Itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah.
Jadi menulis pun juga kita hati-hati. Hati-hati bicara, hati-hati menulis, hati-hati menyampaikan segala sesuatu. Alai, iya, alai jago je ibu. Nyambung kalau terkolok belakang. Iya, satu lagi. Iya, iya itu yakin. Kajian kita Jumat kemarin yakin. Orang takwa itu yakin. Nanti yakini. Yakin kepada Allah. Allah segala-galanya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mendengar. Allah Maha Melihat. Malah Allah melihat lima fi sudur. Hati awak aja diketahui oleh Allah. Hati awak aja dicali oleh Allah. Makanya hati yang bersih itu tidak ada titik noda di dalam hatinya. Bersih dan suci. Niatnya selalu niat baik. Jadi orang takwa itu karena yakin kepada Allah, niatnya selalu niat baik. Tidak ada niat salah. Apalagi mendoakan orang yang salah. Ada ini yang boleh lupa ibu. Banyak yuang. Ada yang didoakan dek sianu mati copek. Ternyata nama doaan supaya ini tu mati copek. Nama doaan itu nama mati dahulu. Ada sebuah dek di bawah ni Ya Allah, mati lainnya ambo copek ya Allah, boleh di ambo sawanan dua lupa nan dua empat di ya Allah. Di aruk di haroto ini nyodoa ni tu mati dahulu. Tapi ternyata yang mendoakan iko mati lebih dahulu. Makanya kita yakin Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha bijaksana, maha segala-galanya. Yakin kita kini duit. Kan ni duit ya. Kalau lu nado nak mati kini lagi. Alun, alhamdulillah masih jago gitu. Nanti salamu kita duit pasti akan mati. Tak ada. Nan bagak mati. Nan pangoliek mati. Nan codiek mati. Nan babodiu mati. Tu nan kapal selam nan di Bali tu tentara di ibu. Tentara di bacinapangnya di dalam lawi di. Batang. Tapi kenapa? Setiap nani duit pasti mati. Tidak ada. Kita yakin juga itu. Kini duit beko kan mati. Kini duit besok kan mati. Kini duit tahun datang kan mati. Kini duit puasa datang wallahu a'lam. Jadi orang takwa itu yakin hidup akan mati. Alai. Orang takwa itu yakin sesudah hidup akan dijalani proses yaumul jaza. Pembalasan Allah terhadap orang-orang yang berbuat di muka bumi. Salamoi duit kerojonyo. Kok tiba di nikmat. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya masing-masing awak tentang apa? Nikmat yang kita terima. Tentang nikmat yang kita terima. Nikmat yang kita terima itu ditanya nanti. Yakin orang takwa ditanya. Tapi kalau tidak yakin, tiba di pituah. Nan tali-tali, nan ijua-ijua.
nan kini nan isua. Kalau cando itu pendapat pangana pikiran itu takwa itu tidak mungkin tercapai. Yakin. Nan elok diberi balasan dengan pahala. Yang jahat diberi balasan dengan dosa. Yakin awak itu. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang takwa. Pak-pak dan ibu-ibu, sebelum membuat tutui, beko kini lah 20 hari kita puasa. Beko mulai malam 21. Kalau Nabi 10 malam terakhir itu porsi ibadah malam hari ditingkatkan. Anda biasa 10 pertama enggak salaman mengaji. 20 di tengah 2 laman mengaji. 10 terakhir kalau bisa ambu ajak kita sama-sama menjadi 3 laman mengaji. Tingkatkan porsi. Solat tarawih jawitir di masjid. Tidur istirahat gak sejenak. Beko di akhir malam jam 2 atau jam 3 kita tingkatkan porsi ibadah kita. Solat tahajud. Langsung solat tahajud karena witir sudah selesai di masjid. Baca Quran menjelang subuh. Atau istighfar wabil ashari mustaghfirin. Saya sudah sampaikan. Hitung istighfar kita itu kepada Allah. Jangan tersambil. Astagfirullah. Itu tidak terhati buat nama Allah. Kita harus tertib terhadap Allah. Astagfirullah. Dari lubuk hati yang dalam kita berdoa kepada Allah. Minta ampun dosa-dosa kita dan Assalamualaikum. Dari puasa ke puasa, dosa kita. Insya Allah, dosa-dosa kita sama. Tak ada nangkan kita suci dan bersih dari dosa. Lalai, lengah. Lalai dari ibadah. Lengah dari ibadah. Itu kebiasaan kita. Bulan puasa kami semangat ibadah tinggi. Lah selesai puasa kembali ke habitatnya. Berang-orang yang rajin ke masjid kali ini sebenarnya itu baliknya. Kalau kami di atas kan di rumah kalau tidak macam itu. Nah, jadi kita malam beko mulai tingkat porsi ibadah kita. Sesuai Pak Ibu. Sebab Nabi itu 10 akhir porsi ibadahnya meningkat. Kemudian kita berusaha bulan puasa sebanyak mungkin kita mencari pahala. Menjala pahala dengan Ramadan. Di antaranya kalau bisa kita solat syuruk itu setiap pagi. Uang kini ke Mekah tidak bisa. Umroh tidak bisa. 3 kopor na Pak Mbok Piti tidak akan bisa ke Mekah gini dia. Cuma pahala haji dan umrah insya Allah dalam hadis yang sahih kita lakukan. Solat subuh berjamaah. Kemudian kita isi kajian, zikir, baca Quran dan segala macam ibadah. Sampai waktu syuruk. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Tamah. Sahih hadisnya. Insya Allah. Tiap pagi kita bisa umrah. Tiap pagi kita haji. Tapi bukan berarti. Itu badai. Hatilah tidak Mekah kami itu. Nyoma kosinya pahala solat syuruk itu sama dengan pahala haji dan umroh. Jadi bukan haji, bukan umroh. Pahalanya yang sama. Nabi mengakhiri hadis itu dengan tamah. Sempurna. Makanya kita harus bertonang subuh kostek. Ambo berniat, kita berniat. Solat subuh di masjid, dapat kita akhiri dengan solat syuruk. Kalau bisa waktu senggang, kita selesaikan solat duha di masjid. Baru kita pulang. Kendak ke bekerja minum kopi pulang. Bertonang kita. Jangan sampai kita dalam masjid bantu lipi terpanggang.
Jangan sampai kita dalam masa haji bantu caci yang gilo. Salam kiri, salam kanan, pur keluar. Orang beriman dalam masjid itu laksana ikan dalam air. Sonang hati, sajuk kira-kira dekat dengan Allah. Selama dalam rumah Allah ini, insya Allah rahmat akan turun. Doa malaikat akan makbul. Allah bangga dengan hamba-hambanya yang masih berada dalam masjid mendengarkan kajian. Dia sampaikan kepada makhluk-makhluk di langit yang lain-lain. Demikian saja pengkajian kita pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.